Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Sang Widya Iswara. Pada tutorial public speaking yang kelima ini, kami akan memberikan materi pembelajaran kita dengan tema yaitu 4 metode presentasi yang kaitannya dengan gladi resik. Sebelum kami menayangkan tutorial ini, bagi sahabat yang belum subscribe, kami berharap Anda memberikan subscribe-nya untuk eksistensi dari channel kita ini. Oke, selamat menyaksikan. Halo, salam jumpa kembali dengan channel kita Sang Widya Iswara. Pada kesempatan sekarang ini, saya akan memberikan tutorial tentang gladi resik di dalam rangka persiapan public speaking atau presentasi lisan. Gladi resik adalah puncak dari latihan yang seolah-olah kita melakukan praktek yang sebenarnya. Gladi resik biasanya didahului dengan latihan-latihan sebelumnya yang kita sebut juga dengan nama gladi kotor. Gladi resik biasanya dilakukan saat mendekati hari H. Latihan menurut Ben Franklin adalah kegiatan mempersiapkan diri yang harus dilakukan secara serius. Hal ini terlihat dari slogan yang beliau kemukakan, "Jika Anda gagal mempersiapkan diri, maka bersiap-siaplah Anda untuk gagal." Kegiatan public speaking membutuhkan latihan-latihan yang berpuncak pada gladi resik. Apa yang perlu digladirisikan adalah latihan penyajian lengkap dengan sarana yang dibutuhkan. Adapun gladi resik harus disesuaikan dengan pilihan metode penyajian yang Anda gunakan. Ada 4 pilihan metode yang bisa Anda gunakan di dalam melaksanakan presentasi lisan. Yang pertama adalah metode pretemporaneous atau disebut juga dengan metode impromptu. Juga ada mengistilahkan dalam bahasa Indonesia adalah metode presentasi teks. Di dalam presentasi teks ini, penyaji membaca teks kata demi kata. Biasanya metode ini digunakan pada acara formal dengan implikasi hukum atau menyajikan materi yang rumit atau menyajikan data teknik yang sulit dipelajari dan diingat serta diringkas. Metode ini memiliki keuntungan yakni lebih aman dari lupa atau pikiran buntu akibat dari grogi, dapat mengatur waktu dengan baik, dan ada kepercayaan diri untuk memenuhi alokasi waktu yang sudah diberikan kepada kita. Kita juga dapat menyesuaikan bahasa yang lebih benar, lebih tepat, lebih berwarna. Uraian yang kita sampaikan atau yang Anda sampaikan bisa lebih terperinci. Di samping itu, Anda dapat mempertahankan suasana formal untuk presentasi maupun pidato Anda. Naskah yang sudah Anda buat dapat Anda bagikan kepada pers untuk menghilangkan salah kutip. Di samping keunggulan, metode ini juga memiliki kelemahan. Di antaranya dapat disebutkan di sini adalah Anda
kurang melakukan kontak mata, dan hal ini memiliki risiko Anda akan kehilangan perhatian dari audiens Anda. Di samping itu, interaksi dengan audiens sudah pasti melemah atau kurang karena Anda kurang bertatap muka dan selalu menekur membaca naskah atau catatan Anda. Akibatnya apa? Akibatnya adalah audiens Anda menatap catatannya sendiri atau dia ngobrol dengan tetangga sebelahnya. Di samping itu, dapat dipastikan akan sulit menampilkan gestur yang maksimal. Dan selanjutnya, Anda akan kehilangan kebebasan karena terikat oleh podium atau meja di mana Anda melaksanakan presentasi. Hal yang tidak kalah seriusnya dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa audiens Anda akan bertanya-tanya apakah naskah yang Anda baca adalah hasil karya Anda sendiri, atau naskah atau teks yang Anda baca dibuat oleh ghostwriter dan Anda hanya tinggal membaca saja. Jika ini ketahuan, maka pada saat itu juga kredibilitas Anda akan down, akan jatuh. Jika Anda tidak ada pilihan lain untuk memakai metode yang lain, maka Anda harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, ketiklah naskah Anda dengan spasi ganda dan tambahkan baris ekstra di antara alinianya. Yang kedua, gunakan huruf besar dan huruf kecil. Tambahkan garis miring untuk jeda. Dan beri tanda kata dan frasa penting yang membutuhkan penekatan. Tandanya bisa dengan stabilo, misalnya hijau untuk pokok pembahasan, kuning untuk contoh-contoh, merah untuk statistik, dan biru untuk rekapitulasi. Lembaran kertas yang Anda buat, janganlah Anda jepit agar mudah ditaruh di sebelahnya setelah selesai dibaca. Perlu diingat, sampaikanlah presentasi Anda dengan salinan yang sama, bukan salinan yang baru. Sebab apa? Sebab pikiran Anda telah merekam banyak teks yang baris-baris pertama dan yang membantu untuk Anda mengingat baris-baris selanjutnya. Bacalah dengan pemahaman dan konsentrasi dengan menggunakan nada, maka gerak tubuh dan mimik Anda akan lebih terlihat natural dan lebih baik. Sementara itu, metode ini memiliki kelemahan. Di antaranya dapat kita lihat di sini bahwa penyajian dengan kartu atau outline secara lisan tidak akan persis sama dibandingkan dengan penyajian dengan metode presentasi teks. Sebagai catatan tambahan yang perlu Anda ingat jika Anda menggunakan metode ini, bahwa Anda harus melatih penyajian sehingga Anda menguasai betul metode dan alat bantu yang Anda gunakan, dan hendaknya Anda tampil senatural mungkin. Dalam mengawali presentasi, janganlah Anda memulai dengan slide, tetapi mulailah dengan pokok pembicaraan, terutama pokok-pokok inti dari pembahasan, dan setelah itu Anda gunakan slide.
Jika Anda menggunakan metode ini, maka Anda dianjurkan menulis pernyataan pembuka, isi, dan penutup dalam bentuk yang telah disempurnakan. Dan kemudian Anda menyampaikan isi setiap pokok bahasan dengan menggunakan kata-kata kunci. Artinya, skema yang Anda sampaikan hanya dalam bentuk kata-kata kunci yang akan membangkitkan ingatan Anda. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menggunakan kartu-kartu yang sudah Anda buat tadi? Yang pertama, berilah nomor pada butir-butir presentasi Anda yang ada di dalam kartu dan catat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan setiap butirnya. Dengan maksud agar Anda dapat mengambil keputusan apa yang harus kita buang dan apa yang harus kita tambah jika waktu berlebih atau waktunya kurang. Beri tanda warna pada pinggiran kartu Anda agar Anda dengan cepat bisa berpindah ke depan maupun kembali ke belakang jika ada perubahan tanpa direncanakan. Misalnya, warna terang buat pokok pembicaraan utama, warna biru untuk ilustrasi, dan warna merah untuk statistik misalnya. Ingat, hafalah pembukaan, transisi, dan penutup. Kenapa? Karena menit-menit pertama dan menit-menit terakhir memiliki dampak yang terbesar. Dengan menghafal, Anda akan dapat menatap langsung mata audiens dengan penuh keyakinan. Berlatihlah dengan menggunakan segala peralatan visual atau alat peraga yang sudah Anda rencanakan. Kenapa? Agar nanti Anda dapat memberi kesan bahwa penampilan Anda terlihat profesional. Dengan menghafal pokok-pokok pembicaraan, membuat Anda mampu mempertahankan kontak mata pada saat-saat yang paling penting, yaitu ketika Anda sedang membuat first impression atau kesan pertama. Dan saat ini juga audiens Anda mengambil keputusan apakah Anda layak untuk didengarkan atau tidak. Sedangkan dengan hafalnya penutup, Anda akan memberikan dampak bagi pasien. Dia akan memusatkan perhatian dan memberikan kesan betapa hebatnya diri Anda. Metode yang ketiga yang bisa Anda gunakan dalam presentasi lisan dalam rangka public speaking yaitu metode pretemporaneous atau disebut juga dengan memorized presentation. Dalam bahasa Indonesia bisa kita terjemahkan adalah metode menghafal naskah. Pada metode ini, isi bahan sajian ditulis dalam bentuk teks tertulis, lalu dihafalkan. Segala penyajian dipersiapkan sedemikian rupa tanpa memperhatikan tingkat penerimaan pendengar atau kesesuaian antara isi sajian dengan kebutuhan pendengar. Jika Anda menggunakan metode ini, sangat berisiko terutama bagi presenter pemula. Kecuali penyajiannya hanya 10 menit. Ada pendapat mengatakan jangan menghafal apapun lebih dari 10 menit. Karena apa? Karena dikhawatirkan Anda berpotensi mengalami kekosongan pikiran akibat pengalihan perhatian yang bersumber dari luar. Metode ini memiliki keunggulan, yakni jika Anda dapat menghafal teks yang sudah Anda buat lebih dari 30 menit, maka Anda akan terkesan sebagai seorang yang jenius. Namun, jika terjadi blank atau lupa akibat grogi, maka Anda bisa dikatakan
tidak menguasai isi sajian. Kelemahan lain yaitu untuk menghafal Anda membutuhkan waktu yang cukup lama. Di samping itu, metode ini akan menampilkan gaya yang monoton, kurang berinteraksi, dan karena konsentrasi Anda ada pada hafalan. Jika Anda terpaksa menggunakan metode ini, maka Anda harus melakukan hal sebagai berikut. Siapkan teks tertulis dan baca kembali teks tersebut, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Berlatihlah dengan naskah yang sama karena mata dan pikiran Anda memotret bagian-bagian dari halaman untuk membantu mengingatnya. Mengulang-ulang adalah senjata ampuh dari metode ini. Bagilah naskah dalam potongan besar dan hafalah satu potong besar dan ulang kembali potongan yang sudah dihafal sebelumnya. Selanjutnya tambahkan dengan potongan baru untuk dihafalkan. Selanjutnya berlatihlah Anda di depan cermin, maka Anda akan melihat penampilan Anda apakah pantas atau tidak pantas. Dan juga Anda akan dapat mengetahui ekspresi alamiah mulai dari mata, mulut, dan gerakan tubuh Anda lainnya. Metode ini biasanya digunakan dalam penyajian laporan, hasil studi, hasil kunjungan, atau observasi. Metode penyajian yang keempat yang masuk di dalam kelompok presentasi extemporaneous adalah penyajian spontan, yang disebut juga dengan the impromptu presentation. Bentuk penyajian langsung adalah penyajian lisan secara spontan, informal, tanpa persiapan yang matang di pihak pembicara. Contohnya, dalam sebuah pertemuan, Anda diminta memberikan sambutan karena kapasitas Anda atau jabatan Anda. Jika Anda harus menggunakan teknik penyajian ini, sebelum penyajian tentukan dulu tujuan penyajian Anda. Urutkan pointer penyajian sesuai dengan daya nalar pendengar. Sajikan contoh yang bisa menarik perhatian pendengar, yaitu contoh yang mendukung uraian isi sajian yang Anda sampaikan. Dan terakhir, ulangi poin inti dari penyajian Anda. Semua metode yang sudah kita uraikan sebelumnya memerlukan latihan-latihan. Khususnya Anda diminta melatih ekspresi gagasan utama keras-keras dengan kalimat-kalimat yang lengkap dengan urutan-urutan yang benar. Waktu yang Anda gunakan dalam latihan ini akan menambah kesempurnaan dan kepercayaan diri Anda pada presentasi sebenarnya. Rekamlah gerakan Anda dalam video agar Anda dapat menyadari sikap, gerak isyarat tubuh Anda, dan ekspresi wajah Anda, serta suara Anda, sehingga Anda dapat memperbaikinya. Akhirnya, berlatih jugalah Anda di depan rekan-rekan Anda guna mendapatkan umpan balik. Dari keempat jenis presentasi lisan di atas, maka jenis penyajian menggunakan kartu merupakan jenis presentasi lisan yang paling berhasil. Kenapa? Karena penyajian tipe ini terkontrol dengan baik dan disesuaikan dengan respon dan kemampuan pendengar, serta teknik-teknik yang mumpuni. Oke. Itulah tadi uraian tutorial kami dengan tema
gladi resik, dan metode penyajian presentasi lisan. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Cheerio.